Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Assalatu wassalam ala al-mab'utsur rahmatan lil alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Terus terang dari kecil ya, saya pribadi setidaknya, taunya tugas malaikat Raqib dan Atid itu cuma satu, nyatet amal perbuatan ya. Saya dulu sekolah di pesantren taunya gitu, saya yakin Bapak Ibu gitu juga ya. Ternyata tugas malaikat Raqib dan Atid itu bukan cuma satu Bapak Ibu. Dan ini secara sederhana membuat segalanya jadi beda nih ya. Maksud saya gini, misalkan anak kita mau ujian, terus dapat informasi besok ujiannya apa? Cuma satu mata pelajarannya. Oh oke. Belajarlah dia habis-habisan tuh ya, matematika misalkan. Besok matematika cuma satu, matematika besok ujiannya. Belajar dia habis-habisan matematika tuh ya. Tahu-tahu pas ujian, mata ujiannya dua. Otomatis penjumlah dan pengurangnya untuk nilainya itu kan nggak sama gitu ya. Jadi misalkan harusnya 200 total nilainya tuh. Jadi kalau lulus 150, walaupun si anak ini belajar mati-matian dan dapat 100 untuk yang satu mata pelajaran, tetap dia nggak lulus. Gitu kan. Karena apa? Mata ujiannya ternyata dua. Ini menurut saya ini bahaya banget sih. Jadi yang dirahmati Allah benar, salah satunya adalah mencatat amal perbuatan. Quran surat ke-50, Qaf, ayat ke-17. Kalimat Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, iz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Dan ingatlah ketika malaikat ada di kedua sisinya mencatat amal perbuatannya itu ya. Nih satu, nih yang satu benar nih. Tapi ada lagi lanjutannya ayat ke-18. Ini penting sekali, saya juga nggak tahu kenapa kita miss terhadap ini, setidaknya saya. Yaitu keluar khusus satu ayat. Ya, keluar khusus satu ayat di ayat ke-18-nya. Allah highlight betul yang satu ini. Bahkan dengan kata-kata yang lebih rinci dan lebih rigid. Kalimatnya, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah satu lafaz, lafzun diambil dari kata, yalfiz diambil dari kata lafzun yang artinya lafaz. Dan tidaklah satu kata terlafazkan dari mulut seorang manusia. Satu kata terlafazkan dari mulut seorang manusia. Illa takhassus kecuali ladaihi raqibun atid, di sisinya langsung mencatat argonya jalan. Raqib dan atid. Mungkin orang bilang gini, itu yang 17 amal perbuatan izyatalaqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, kan kata-kata amal perbuatan juga kan. Di sini nih pentingnya Pak, kita jelasin ayat 18-nya gini. Maksud saya gini, ini harus kita renungi sejenak. Al-Quran itu kan perfect ya kan. Al-Quran itu kan kalamullah. Kalau kita mau bandingin Al-Quran sama kitab yang lain, tulisan yang lain atau apapun itu di atas dunia alam semesta ini, seperti kita membandingkan Allah dengan manusia. Gak mungkin Al-Quran itu gak efisien. Gak mungkin Al-Quran itu boros kata, jangankan ayat, jangankan kata. Berhenti nafas aja ada maksudnya, titik koma aja ada maksudnya. Saktah tuh ya ada maksudnya. Apalagi ayat. Itu. Jadi kalimat Allah, iz yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, ketika dua orang malaikat selalu mencatat amal perbuatan. Amal perbuatan kan masuk juga, itu kata-kata amal perbuatan juga kan gitu. Ya kan? Tapi Allah keluarkan khusus, sekali lagi ini bukan mubazir, ini betul-betul highlight garis bawah yang penting sekali dari semuanya. Pada ayat ke-18-nya bahkan sangat rinci, saya ulangi untuk kedua kalinya. Sangat rinci dan sangat rigid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan tidaklah satu lafaz keluar dari mulut manusia itu kecuali tercatat semuanya. Ngomong, catat, ngomong, catat. Yalfidh. Apapun ya. Ma di sini menunjukkan sangat umum. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Oh, yes. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karenanya bahkan ya
nanti kita akan saksikan di hari kiamat, ada orang-orang, ya, banyak orang-orang yang tadi amal kebaikannya banyak, full amal kebaikannya. Tapi begitu dihadapkan sama yang satu lagi, ya, nilai pengurangnya jadi gedean yang satu lagi. Gitu. Ngaji, sodakoh, puasa Senin Kemis gitu ya. Tapi ngomongnya. Ini harus dikurang nih nanti. Kan timbangannya 2 kan. Gitu. Sodakohnya rajin, sumbang masjid sana, sumbang masjid sini, yatim sana. Oh tentu masuk dong amalnya kan. Amal masuk, catat gitu. Tapi satu lagi nanti itu, omongannya. Jadi begitu yakin wafat, wah amal saya banyak insya Allah. Tapi tahu-tahu banyak omongan yang menyakiti, yang berat, hadirin yang dirahmati Allah. Begitu ditimbang gak cukup. Bahaya betul. Maka itu bahkan tutur kata itu bisa menghilangkan semua nilai sodakoh. Quran surat kedua 264 awal juz yang ketiga. Kalimat Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum. Ini sayangnya terus terang kalau di terjemahan saya cek hampir semua terjemahan Quran yang beredar di Indonesia. Kata-kata tubtilu itu diartikan jangan kamu rusak. Ya. Padahal harusnya jangan kamu batalkan. Ini bedanya jauh banget Pak. Rusak sama batal itu beda jauh. Rusak tuh gini, misalkan saya dikasih air gitu ya. Airnya cuman tadi penuh. Enggak, misalkan saya dikasih air cuma sisanya cuma 1/4 sisa orang minum. Masih bisa saya minum. Tapi kalau batal semuanya enggak ada. Kan gitu batal tuh. Ya kan? Rusak masih bisa dipakai. Tapi kalau batal semuanya enggak ada. Ini perbedaan yang jauh banget. Padahal kata-katanya la tubtilu shadaqatikum bil manni wal aza. Jangan kalian batalkan, wahai orang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti orang yang menerimanya. Penjelasan lebih lanjutnya sebetulnya memang harusnya batal kalimatnya atau terjemahannya. Sayang terjemahan kita mengartikan rusak. Kenapa? Kalimat Allah begini, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal aza kallazi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria. Ini orang enggak ria tapi seperti. Nah, dia ikhlas, waktu infak ikhlas. Kasih semuanya ikhlas lillahi ta'ala. Nah, tapi karena tadi ngomongnya itu batal. Famasaluhu, perumpamaannya famasaluhu, di sini kalimatnya famasaluhu kamatsali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Perumpamaannya seperti debu yang nempel sebentar di atas batu, kemudian datang angin badai hujan. Kita bisa membayangkan debu yang tadi nempel sebentar itu hilang bersih. La tubtilu shadaqatikum. Sedekahnya ikhlas lillahi ta'ala, enggak mengharapkan apa-apa. Pokoknya oke banget lah udah, kecatat udah. Tapi batal. Doni Amir Sagaf pesan pesawat saya DP. Oke, mau berangkat kemana? Kecatat udah. Tahu-tahu saya bilang, saya enggak jadi dah, batal. Saya enggak terbang, itu batal. Batal. Padahal nama udah masuk. Batal. Ya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Nah, apalagi perkataan yang, ini buat sedekah aja nih, baru buat sedekah. Apalagi perkataan yang betul-betul tersimpan menyakiti hati orang yang mendengar itu. Tersimpan bertahun-tahun dan apalagi yang menyebabkan dia melakukan satu perbuatan yang dosa. Saya punya beberapa footage nih dikumpulin sama tim kami. Ini Pak. Ini dari Okezone juga ya tempatnya bapak-bapak nih. Berkata kasar melawan ibu kakak, wah banyak nih. Karena makian kemudian membunuh. Ini di mana nih? Bully gitu juga. Ya. Terus mengolok-olok ini santri di Blitar. Akhirnya meninggal. Pemuda di Bandung tewas dibacok gara-gara kata-kata kasar. Kalau kita klik di Google aja udah keluar semua.
hasil berita yang memang luar biasa. Ini di Pluit. Ini November 2022, masih baru. Ini di Jogja. Ini di mana nih? Membunuh lantaran sakit hati perkataan korban. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana orang-orang yang membunuh ini nanti kan di persidangan Allah kan ditimbang kan, bener nggak gitu ya? Nah, untuk foto-fotonya saya punya lagi nih. Ini di Bekasi, ini di Malang, tersinggung ucapan suami bunuh istri 2021. Ini di Goa, begitu juga. Ini baru-baru aja, yang baru-baru aja 2022. Nah, ini di Aceh Selatan 4 orang dia bunuh karena tersinggung ucapan istrinya. Ya. Saya sih kebayangin gini, 4 orang yang dia bunuh. Ini kan perbuatan besar ya kan, dosa besar kan membunuh orang nih. Pasti nanti di hadapan Allah disidang kan. Di sidangnya tuh kan gini kan, saya bunuh gara-gara saya tersinggung nih ucapan istri saya gitu kan. Nah pasti ditanya dong, kamu tuh ngomong apa sih gitu kan. Ini layak tersinggung gak nih? Karena ini perbuatan besar, 4 orang sekaligus mati di tangan dia. Kan itu harus dipertanggungjawabkan. Siapa yang tanggung jawab di situ? Kata-katanya layak tersinggung apa jangan-jangan suaminya lebay aja nih dalam menanggapi itu kan. Nah hadirin yang dirahmati Allah, untuk itulah Allah punya panduan bertutur kata itu. Supaya nanti kita tahu batasannya. Oh sampai sini batasannya. Oh jangan bicara tentang ini, oh nggak boleh ini, oh nggak bisa itu. Nah, selama diucapkan yang boleh, berarti kalau orang lebay, salahnya dia berarti itu. Ya, kalau sampai berujung kayak gini kan parah, ya fatal hadirin yang dirahmati Allah. Ya. Nah apa saja barometer ukurannya itu? Nah, Allah punya 8, ini tentu tidak akan kita bahas semua karena nggak cukup waktunya. Al-Quran punya 8 panduan kata-kata. Yang ini spesifik, ada peruntukannya tuh masing-masing. Untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Dan kadar besarnya juga ada gitu ya. Nah, tentu yang paling tinggi nanti namanya dakwah. Waman ahsanu qawlam mimman da'a ilallah gitu ya. Yang mencakup semua hal ini ada di dakwah. Tapi misalkan qawlan layinan. Surat Toha ayat 44. Qawlan ma'rufa. Layin itu artinya lemah lembut. Ma'ruf itu artinya kebaikan yang sangat dikenal oleh semua orang, ya, kebaikan umum diambil dari kata arafa. Kemudian qaulan sadida diambil dari kata sadada, bukan syadida tapi sadida. Sadida itu tembok rumah, gitu ya. Jadi berfilosofi seperti tembok. Tembok itu biasanya secara sederhana kita tahu nulis sesuatu yang kita banggakan di tembok, nih, kaligrafi dan lain sebagainya. Itu. Jadi perkataan yang membuat bangga dan lain sebagainya. Bahkan khusus untuk qaulan sadida ini hadirin yang dirahmati Allah Bapak Ibu, kalau kita belajar betul-betul qaulan sadida ini jaminan Allah luar biasa. Quran surat ke-33 Al-Ahzab ayat 70-71. Sedikit ya, kalimatnya begini. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang beriman bertakwalah kepada Allah dan latihanlah berkata-kata qaulan sadida. Itu fi'il mudhari yang menunjukkan terus-teruslah berkata-kata qaulan sadida. Janji Allah pertama, yuslih lakum a'malakum. Wah, luar biasa. Yuslih lakum a'malakum. Nanti secara bertahap Allah akan perbaiki perbuatanmu ke depannya. Gitu. Kadang-kadang kita susah ngendaliin perbuatan kita karena udah terlanjur punya karakter yang begini begitu dan lain sebagainya, kebiasaan ini itu. Yuslih lakum a'malakum dengan qaulan sadida. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni dosa-dosamu yang lalu. Waduh, diskon 100%. Total semuanya terampuni. Wa may yattaqillaha wa rasulah wa may yattaqillaha wa rasulahu wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fauzan azima. Yang ketiga, faza fauzan azima adalah kesuksesan yang amat besar dengan qaulan sadida. Hadirin, dengan qaulan sadida. Ini luar biasa. Yang keempat, qaulan karima, perkataan yang mulia diperuntukkan untuk kedua orang tua. Jadi beda kalau sama orang tua agak naik
standarnya tuh ya. Tidak boleh bahkan berkata-kata, aduh nggak usah deh, aduh nggak ini deh gitu ya. Kemarin ada jamaah yang tanya ke saya, Ustadz gimana ya, orang tua saya nih, ibu saya sudah tua, tapi uang yang dikasih anak-anaknya buat beli perhiasan, buat beli perhiasan, padahal beliau sudah uzur lah, sudah tua. Saya bilang, aduh nggak usah deh bu, nggak usah. Ini beda nih, beda. Khusus kepada orang tua nggak boleh tuh kita begitu. Aduh, alah nggak usah lah, udah, nggak bisa nih. Kaulan karimah, ya sangat mulia, ya, khusus. Yang kelima, kaulan maisuro diambil dari kata yasar, artinya memudahkan, ya memudahkan. Kemudian kaulan azima yang keenam, agung, perkataan yang agung, yang besar. Yang ketujuh, kaulan baligho, perkataan yang membekas. Nah, ini diperuntukkan bagi orang-orang yang terindikasi nifak. Kalau ada orang punya indikasi nifak bicara dengan kita boleh bicara pedes sama dia supaya ninggal tuh perkataan. Cuma sayangnya kadang-kadang orang bicara pedes ke semua orang gitu ya. Gak boleh. Kalau ada yang terindikasi nifak boleh kita bicara pedes supaya ninggal sama dia. Tapi kalau sesama kaum orang yang beriman apalagi saudara-saudara kita, jangan pakai kaulan baligho. Dan yang kedelapan, kaulan tsaqila, perkataan yang berat, berbobot. Nah itu ya. Quran surat ke-73 Al-Muzammil ayat yang kelima, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Jadi salat malam itu kata Allah, salat malam merenung kemudian membaca Al-Qur'an dengan tartil, Allah akan ajarkan berkata-kata yang berbobot, kata-katanya yang keluar tuh berbobot gitu ya. Kadang-kadang kita suka lihat kiai-kiai dari kampung mana, tapi kalau bicara, kata-katanya berbobot gitu ya. Nah itu kita nggak tahu bahwa beliau punya kebiasaan sholat malam dan berzikir pada malam hari. Oke, tapi gini Bapak Ibu, ya, kata-kata yang baik tadi, yang 8 tadi itu seperti timbangan gitu ya, seperti jungkat jangkit gini, nggak akan ada kalau masih ada lawannya nih, yaitu kaulan zur, kata-kata yang buruk. Jadi kadang kita sering lihat orang secara kognitif, secara pengetahuan, bagus, tapi kata-katanya susah keluar yang baik gitu ya. Apalagi saat-saat misalkan emosional, capek, apalagi macam-macam lah. Susah keluar kata-kata yang baik. Kenapa? Masih ada kata-kata yang ini. Jadi ininya hilang. Perkataan baiknya susah. Yang 8 tadi itu gampang dipelajarin. Ini dalilnya, ini oke. Tapi untuk ngeluarinnya susah. Kenapa? Karena kalau terlanjur ada ini yang mesti kalau terlanjur ada kaulan zur, perkataan buruk, ini mesti dikeluarin dulu atau dikurang-kurangin dulu. Semakin sedikit kaulan zur, semakin naik perkataan baiknya. Semakin gampang. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi sebenarnya yang lebih penting, yang lebih urgen, yang lebih dulu harus dipelajarin adalah apa saja kaulan zur itu. Nah, perkataan buruk gitu ya. Kalau dikeluarin insya Allah gampang. Nah pada kesempatan kali ini di sisa waktu, insya Allah kita buka apa itu kaulan zur. Yang pertama, kaulan zur itu sebagaimana yang Allah namakan ya di surat Al-Furqan ayat keempat nih ya. Kaulan zur itu nih, faqad ja'u zulman wa zura, kalimat Allah. Faqad ja'u zulman wa zura. Jadi wa qala allazina kafaru in haza illa ifkun iftarahu wa anahu alaihi qauman akharun. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu tahu bahwa Nabi Muhammad itu karena mereka dari kecil sama Nabi Muhammad, mereka tahu bahwa yang namanya Muhammad itu orangnya jujur. Mereka sendiri yang menamakan beliau Al-Amin. Tapi begitu beliau berdakwah, begitu Nabi Muhammad berdakwah, mereka bilang ifkunif tarohu, ini dibuat-buat nih sama Muhammad nih. Padahal di dalam kepala mereka tahu ini bukan buatan Muhammad. Gitu. Nah jadi dua pertentangan itulah kaulan zur. Maka itu ada kalimat di sini saya tampilkan counterfaktual. Counternya di mana? Di sini hadirin yang dirahmati Allah. Jadi sederhananya perkataan dusta. Nah, perkataan dusta itu konsekuensinya besar. Ya, jadi ini kaulan zur. Jadi kalau kita sering berkata-kata dusta, kadang-kadang kita gini ya, maksudnya gini. Kadang-kadang kita nggak tahu bahwa berkata dusta itu kecil atau banyak sama aja. Banyak tentu lebih besar ininya, lebih besar dampaknya. Tapi kecil juga dampaknya ada. Nanti kita buka beberapa hasil penelitian tentang itu. Misalkan, kalau janjian sama teman, oh ya udah sampai mana loh gitu ya, telepon sama teman. Iya OTW nih, OTW gitu ya. Padahal masih di depan kaca lagi nyisir, ya OTW. Karena kita pikir ntar juga gue nyampe, ntar juga ketemu sama dia, OTW. Padahal itu memberikan counterfaktual ke dalam diri kita. Hadirin yang dirahmati Allah. Sebentar lagi kita buka kenapa ini penting.
Jadi ketika kita mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan beliefs kita, dengan apa yang kita tahu di dalam, counterfaktual. Dan itu qaulan zur. Ini investasi buruk buat kita tadi di timbangan ini. Ketika kita perlu mengatakan perkataan yang baik tadi, susah. Karena banyak perkataan yang seperti ini, qaulan zur yang seperti ini. Ya, hadirin yang dirahmati Allah. Nah, demikian pula kata-kata Allah dalam surat ke-61 As-Saff ayat 2 dan 3 itu. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak ada? Kabura maqtan, sangat besar kebencian di sisi Allah, kalian mengatakan seperti itu. Dulu saya pikir ini ayat yang kok Allah bukan jahat ya. Kok Allah kejam banget sih? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun gitu ya. Kok kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun? Ya. Padahal sesungguhnya kalimat ini, maqtan ini hadirin yang dirahmati Allah, artinya benci. Allah benci kalau kalian mengatakan itu. Kenapa? Nah, ini mungkin bisa menjelaskan hadirin. Ini penting sekali ya. Ini teori ini namanya cognitive dissonance. Dari tahun 1957 didevelop oleh Leon Festinger ini. Apa cognitive dissonance itu? Begini. State that there is a tendency for individuals to seek consistency among their cognition. Jadi ini adalah suatu kondisi fisik ya, di mana seorang individu itu mencari konsistensi di dalam dirinya, di dalam kognitifnya. Maksudnya begini, kalau inconsistent atau dissonance, ada karakter yang dissonance, maka melahirkan uncomfortable feeling, perasaan yang tidak nyaman. Perasaan yang tidak nyaman itu adalah between two beliefs, di antara dua keyakinan atau di antara beliefs and behavior. Jadi misalnya begini, kita ditanya bos kita, maaf ya, ini to the point aja, kita ditanya bos kita, kamu kok terlambat? Selama perjalanan kita tahu bahwa nggak macet nih, terus kita bilang, iya maaf macet. Nah, kognitif kita tahu bahwa nggak macet, tapi behavior kita mengatakan macet. Terjadi dissonance, terjadi pertentangan di situ antara dua beliefs yang masuk ke dalam diri kita. Ini yang benar yang mana? Pengalaman yang barusan terjadi bahwa tidak macet atau macet? Karena otak kita nggak tahu apa yang sebetulnya sedang terjadi. Dia cuma tahu ada dua informasi di dalam itu. Yang satu informasi macet, yang satu informasi tidak macet. Nah, untuk itu kita harus membayar. Kosnya besar. Nih, something must change to eliminate the dissonance. Tubuh kita nggak mau ada dissonance ini. Jadi sesuatu harus terjadi di dalam tubuh kita untuk membayar dissonancy ini. Ya, untuk membayar dua beliefs yang bertentangan ini. Hadirin yang dirahmati Allah. Ya. Apa saja yang harus dibayar? Gini. Pertama, bagian frontal lobe kita ini akan kewalahan karena mempunyai dua informasi yang bertentangan. Kalau informasi bertentangan ini terus banyak, maka tentu saja makin kewalahan dia. Secara bersamaan ada dua informasi. Kemudian otak merespon kondisi pertentangan itu dengan mengeluarkan HPA aksis. Nanti kita buka sedikit HPA aksis itu apa. HPA itu singkatan dari hipotalamus, pituitari, dan adrenal, kelenjar yang ada di dalam tubuh kita. Menghasilkan hormon namanya kortisol. Nah, penting sekali ini untuk kita buka, jadi kita tahu ternyata berat konsekuensinya. Hormon kortisol tadi memaksa tubuh untuk melakukan percepatan ekstrim demi membayar dissonancy tadi itu. Yaitu untuk fight, flight, atau freeze response system dalam dunia psikologi. Nah, tentu saja semakin besar pertentangan informasinya, semakin besar dissonansinya, maka semakin sulit tubuh menghadapi atau mengatasi konsekuensinya atau dampaknya. Apa HPA aksis tadi? Nah ini, HPA aksis. HPA itu singkatan dari hipotalamus, pituitari, adrenal, kelenjar ya. Jadi total ada 8 kelenjar di dalam tubuh kita. Ini 3 ini yang sangat berfungsi besar sekali dalam tubuh kita. Menghasilkan hormon namanya kortisol. Secara sederhana aja apa itu kortisol? Hadirin yang dirahmati Allah. Kortisol itu berdampak dua yang langsung cepat. Yang pertama namanya memulai satu sistem di dalam tubuh kita yang istilahnya glukokortikoid.
Istilah sih nggak terlalu penting buat kita. Apa itu glukokortikoid? Sederhananya adalah badan kita percaya kita lagi stres, sehingga badan kita percaya kita butuh gula lebih banyak, glukosa lebih banyak. Protein yang masuk dalam tubuh kita yang kita makan, protein ini oleh glukokortikoid dijadikan glukosa. Kenapa? Karena ada dissonancy tadi, ada ketidaksamaan beliefs dan keyakinan dan behavior tadi. Itu direspon oleh tubuh sebagai stres. Oh, ada apa nih? Ada persoalan apa nih? Oh, berarti tubuh ini butuh gula lebih banyak. Protein masuk dijadikan gula, namanya glukokortikoid. Glukokortikoid. Secara bersamaan yang kedua, kortisol tadi ya, secara berlebihan kalau terus ada di dalam tubuh kita menekan imun sistem tubuh kita. Hadirin yang dirahmati Allah. Menekan imun sistem tubuh kita. Dari sini kita bisa merasakan betul bahwa tidak sederhana bayaran ketika kita mengatakan sesuatu yang tidak ada. Kaburo maktan indallah. Kata-kata itu dulu saya pahami dulu. Wah, kok Allah gitu amat ya? Kok nggak ngasih peluang? Kok bukan kejem ya apa ya? Kok Allah kok ketat banget sampai segitunya, marah begitu banget kalau kita mengatakan sesuatu yang dusta? Maksud Allah, bencinya Allah itu karena sesuatu yang buruk akan terjadi kepada kita ketika kita kebanyakan kortisol. Dari mana? Dari stress respon sistem yang terjadi kepada tubuh kita ketika ada dua informasi yang bertentangan ada di dalam tubuh kita. Hadir. Jadi ini ayat kasih sayang Allah sama kita. Gitu. Sayang banget Allah sama kita. Makanya Allah katakan kaburo maktan, saya gak suka kalau kamu berdusta. Kenapa? Nanti rusak badanmu. Nanti rusak tubuhmu. Kalau sudah rusak dari dalam susah nih. Kalau sudah glukokortikoid, kalau sudah tubuh kita percaya kita butuh glukosa lebih banyak. Energi, protein semua diambil buat dijadikan gula. Lama-lama insulin gak kuat mengubah glukosa untuk menjadi energi karena kebanyakan glukosanya. Kita tahu ada penyakit, diabetes tipe 1, diabetes tipe 2. Secara bersamaan menekan imun sistem tubuh kita, kortisol. Hadirin. Jadi betul-betul qaulan zur ini berat. Bahaya buat kita. Terus kalau kita jujur sebenarnya enak sih. Santai aja, kita kan manusia. Tempatnya salah, tempatnya memang keliru, lupa, tolong ajari saya kalau saya salah. Tolong ingetin saya kalau saya lupa. Perbaikan akan terjadi kepada diri kita. Tapi kenapa kita memilih untuk dusta? Karena kebiasaan yang sudah terjadi dalam diri kita. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, berat dusta ini, bohong ini ternyata nggak gampang, walaupun cuman kecil gitu ya. Karena dia akan membuat kita kewalahan, tubuh kita kewalahan. Itu yang pertama. Sedikit lagi. Sebelum mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan, tadi saya dipesankan oleh panitia sampai jam 1. Yang kedua, ciri qaulan zur itu adalah nih pada surah ke-58, awal juz yang ke-28 Al-Mujadalah ayat yang kedua. Di sini ada 2 ciri sekaligus, jadi total ada 3 ciri. Tadi yang pertama dusta, yang kedua. Jadi ini ayat tentang orang Arab. Orang Arab tuh punya kebiasaan gini dia. Kalau dia udah gak senang sama istrinya atau dia lagi marah sama istrinya, lagi emosi sama istrinya, disumpahin istrinya. Sumpahinnya gini, saya mulai sekarang gak mau lagi nyentuh kamu. Saya anggap kamu seperti ibu saya. Maksudnya ibu tuh adalah seorang wanita yang gak akan pernah disentuh. Gitu, kira-kira begitu ya. Namanya zihar. Zihar, itu orang Arab kalau marah tuh begitu, kebiasaannya, zihar. Nah, tapi nanti begitu dia udah gak marah lagi, dia datangin lagi istrinya. Gitu. Nah, perkataan yang seperti itu juga Allah vonis dengan kalimat wa innahum la yaquluna munkaron minal qauli wa zura. Ini dia, wa zura. Wa innahum la yaquluna munkaron minal qauli wa zura. Ini perkataan zur, qaulan zur. Nah, sejak turunnya surat Al-Mujadalah ini gak bisa semena-mena lagi. Kalau sudah berkata-kata zihar gitu, kalau mau kembali kepada istrinya harus puasa dulu 2 bulan berturut-turut, harus melepaskan budak sekian, pokoknya ada urutannya lah. Nah, intinya adalah qaulan zur yang kedua ini, ciri qaulan zur yang kedua ini, perkataan yang berlandaskan emosi. Persis seperti orang zihar gini. Begitu dia lagi marah sama istrinya, sama bininya, dia bilang, saya gak mau nyentuh kamu lagi. Gitu. Emosi, emosional.
berdasarkan emosional. Hadirin yang dirahmati Allah. Nih, kalau kita perhatikan orang-orang yang emosi ya, tadinya pendidikan tinggi, S3 mungkin apalah segala macam, tapi begitu emosi hilang semuanya itu. Karena emosional. Ya. Dan kata-kata itulah yang nanti membahayakan. Nanti kita buka gimana membahayakannya. Yang kedua, saya cepat aja di sini, yaitu kata-kata yang merampas hak atau memvonis atau menjudge. Itu qaulan zur. Buktinya nih contohnya adalah ketika seorang suami tadi itu mengatakan istrinya, pokoknya kamu saya gak akan sentuh seperti ibu saya. Padahal istri itu punya hak. Kalau si suami sudah gak suka lagi sama istrinya silahkan ceraikan saja. Nanti bisa melanjutkan kehidupannya. Nah ini dicerai tidak, tapi tidak diperlakukan layaknya sebagai istri. Merampas hak. Hadirin yang dirahmati Allah, ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah. Saya pengen contoh yang real dalam kehidupan kita misalkan gini. Biasanya terjadi kepada subordinat ini ya. Contohnya gini, maaf ya ini to the point aja, frankly speaking. Kadang-kadang kita sering ngomong sama anak kita. Kamu tuh gak ngerti. Kamu tuh gak mau dengerin papa sih. Gak pernah dengerin mama sih kamu. Kata-kata enggak itu Pak, Bu. Ya, kata-kata tidak itu vonis. Makanya emosi dan vonis dalam satu ayat yang sama. Karena kayak adik kakak nempel dia. Atau kepada suami, kepada istri. Kamu emang gak pernah mau dukung aku. Kamu emang gak pernah menghargai keluarga saya. Enggak tuh vonis. Padahal kalau diganti kata-katanya dengan kata-kata belum, masih oke lah. Misalkan gini, nah kamu tuh belum ngerti. Makanya ini ayah kasih tahu, karena ayah udah pernah. Beda kan? Tapi kalau enggak itu vonis. Kamu enggak pernah dengerin mama sih, vonis. Padahal dia dengerin, di waktu yang lalu dia dengerin, di waktu yang ini dia dengerin. Vonis, qaulan zur. Makanya anak tuh susah deket sama orang tuanya kalau udah beranjak remaja, dewasa. Males saya cerita sama mama gitu. Kenapa? Belum apa-apa udah disalahin. Males saya ngomong sama bapak, belum apa-apa saya yang salah, pasti saya salah. Gitu. Qaulan zur, emosi dan vonis. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum masuk nanti gimana bahayanya vonis itu, nih. Quran surat ke-7 ayat 12 dan 13 ya. Ini penting sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi Allah saja kepada iblis, Allah saja kepada iblis itu enggak pakai qaulan zur, enggak pakai vonis di depan, enggak. Kalimatnya begini. Waktu iblis enggak mau sujud nih kepada Adam, kan disuruh sujud enggak mau sujud ya. Iblis bukan malaikat by the way, dia adalah jin ya, cuman ada di situ dia satu, semua malaikat disuruh sujud termasuk dia enggak mau sujud. Kata Allah begini pada ayat ke-12-nya. Maksud saya gini, yang penting kita renungkan nih Bapak Ibu. Yang penting kita renungkan gini. Allah tuh kan tahu dong isi hati iblis itu apa. Ya kan? Allah yang menciptakan, Allah yang maha tahu. Allah tahu kalau Allah langsung vonis aja, kamu keluar sana. Terhina kamu mulai sekarang. Saya tahu kamu kenapa gak mau sujud. Kan bisa. Kalau begitu, Allah tahu semuanya. Tapi oleh Allah ditanya dulu iblis itu. Ayat 12-nya. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Kamu kenapa enggak mau sujud? Padahal saya yang suruh. Makanya sebagian mufasir ada yang mengulas ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seandainya di situ iblis bertaubat. Misalkan gitu ya. Mungkin ceritanya beda. Ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk. Kamu kenapa enggak mau sujud? Padahal saya yang suruh. Iblis kemudian jawab, qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, loh ya Allah saya kan lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Setelah dikemukakan alasan ini pada ayat ke-13-nya, baru Allah vonis. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Oh, oke. Kalau gitu, keluar kamu dari surga ini. Gak boleh ada yang takabur di sini. Hadirin. Jadi ditanya dulu oleh Allah nih. Padahal Allah tahu isi hati iblis tahu. Tapi ditanya dulu. Maksud saya harus kita renungi masing-masing ke dalam diri kita. Gini. Kalau kita main vonis sama anak. Apakah anak kita lebih bejat daripada iblis?
Atau kita mencoba lebih tinggi daripada Allah? Gitu. Masa anak gak punya hak jawab? Gak punya hak untuk ditanya dulu? Vonis, kamu gak pernah dengerin papa sih. Wah. Gitu. Dari mana datangnya kata-kata itu? Emosi tadi. Emosi. Tiba-tiba kita jadi bodoh gitu. Ya kan, tiba-tiba kita jadi bodoh, emosi tadi. Kamu emang gak pernah mau dukung saya. Emang kamu gak pernah menghargai keluarga saya. Pokoknya kata-kata enggak itu udah emosi, vonis. Enggak. Ya. Yang kedua, ya. Ini doanya Nabi Ibrahim, ya, beliau minta nih pada ayat ke-84-nya dari surat Asy-Syu'ara, Rabbi habli ayat 23 ayat 83, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin, ya Allah berikan saya hikmah dan jadikanlah saya termasuk orang yang soleh. Ayat ke-84-nya, waj'alli lisanan sidqin fil akhirin, ya Allah jadikan saya ini buah tutur kata yang baik yang diucapkan oleh anak keturunan saya nanti setelah saya wafat. Ini. Maaf ya, kalau kita qaulan zur tadi, qaulan zur, Masya Allah. Mungkin baru, ini saya pernah ngalamin soalnya Pak, saya pernah diundang, ada seorang wafat gitu ya, saya pernah diundang nih ke acara itu. Bapaknya baru dikubur, pulang ke rumah. Mereka membicarakan wasiat, ini itu anaknya yang satu bilang begini, udah deh lo jangan kayak bapak deh. Kebanyakan bohong lo, gitu. Bapaknya dikenang dengan seperti itu. Bapak udah wafat, udah deh lo jangan kayak bapak deh. Saya ngebayangin, waduh gimana rasa hati si bapak ini ya di dalam kubur nih ya. Jadi kalau kita pingin dikenang dengan manis oleh anak cucu kita, kalau anak kita, bayangin kalau anak kita cerita sama orang, apalagi sama anaknya dia, cucu kita, gimana dia cerita tentang kita? Kakekmu itu inspirasi buat ayah. Wah, rasanya kita di dalam kubur itu bahagia, enak, tenang. Nenekmu itu buat ibu adalah guru luar biasa, nenekmu itu. Nah itu nggak mungkin ada kalau kita qaulan zur, fonis. Nggak pernah ngertiin kamu, nggak pernah mau tahu, nggak pernah ini, nggak pernah itu, nggak ketemu ini, cita-cita ini nggak ketemu. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, terakhir saya ingin tampilkan ini hasil penelitian kami, hasil percobaan kami maksudnya. Kami pernah melakukan seminar daring online dengan hampir 1.300 guru di seluruh Indonesia. Terus saya minta waktu itu guru-guru membuat percobaan ini. Jadi ambil wadah yang sama, terus ambil nasi dari tempat yang sama juga gitu ya. Terus ditaruh di kedua tempat itu, masing-masing ditulisin perkataan yang beda. Yang satu ditulisin perkataan yang baik, ya perkataan baik itu yang 8 itu sebetulnya, tapi mungkin gak akan kita bahas sekarang. Perkataan baik seperti love you, seperti kamu hebat, terima kasih ya, gitu misalkan. Saya bangga sama kamu, gitu ya. Yang satu ditulis perkataan yang buruk, I hate you, saya benci sama kamu gak berguna, kamu gak pernah mau dengerin saya, kamu gak ini, kamu gak itu, kamu gak ini, gak itu. Hadirin yang dirahmati Allah, ya. Rupanya luar biasa. Ini foto-fotonya yang sebetulnya banyak lagi, cuma yang bagus cuma ini. Jadi yang ditulisi kata-kata yang buruk itu, betul ini kalau yang ini saya ambil dari internet. Yang ditulisi kata-kata yang buruk itu rupanya lebih cepat membusuk. Padahal nasinya sama, temperaturnya sama, tempatnya sama. Cuma yang ngebedain kata-katanya aja yang ditulis itu. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, jadi kalau kita berkata-kata qaulan zur tadi, ya, wajar kalau kemudian kita sedang menciptakan, maaf ya, menciptakan anak
yang tidak mau dekat kepada orang tuanya setelah dia dewasa atau tua. Kadang-kadang kalau kita lihat anak ya, sudah remaja Pak, misalkan sudah dewasa dia. Masih gelendot-gelendot sama orang tuanya, bercanda-canda, dan itu nggak bisa dibohongin pakai, itu nggak bisa dibikin-bikin. Bapak-bapak, ibu-ibu lihatlah kalau di pusat-pusat perbelanjaan, mal-mal gitu. Kalau anak sudah dewasa, pasti renggang, pasti terpisah. Kalau sekali waktu saya pernah lihat itu Pak, anaknya udah dewasa, ayahnya sudah dewasa, bercanda layaknya temen gitu, peluk-pelukan, aduh, nggak bisa dibeli pakai duit, nggak bisa. Bukankah itu yang terjadi kepada Rasulullah? Dimanapun jumpa Siti Fatimah, lagi ada ceramah seperti ini, beliau berdiri dulu, samperin Siti Fatimah, dicium keningnya, diajak duduk ke tempat duduknya Siti Fatimah. Terus jubah beliau kalau pakai jubah 2 dibuka buat duduknya Siti Fatimah. Dimanapun ketemu, sampai dewasa, sampai kapanpun. Makanya saya sering bilang sama jamaah umroh yang berangkat sama saya tuh, kita tutup di sini. Bapak Ibu, siapa nanti yang mau cium Hajar Aswad? Wah, semua angkat tangan, saya Ustadz. Oke. Nanti kalau berhasil cium Hajar Aswad, bagus saya bilang. Tapi ada konsekuensinya. Loh, apa konsekuensinya Ustadz? Hajar Aswad itu adalah sunnah yang selama hidup Rasulullah cuma dilakukan 2 kali, maksimal 3 kali dalam riwayat yang lain. Bahkan ada yang mengatakan cuma 1 kali. Ada satu sunnah lagi yang dilakukan oleh Rasulullah selama hidup beliau, sama-sama mencium juga. Dan itu ribuan kali beliau lakukan sampai beliau wafat, yaitu mencium anaknya. Jadi kalau Anda bangga bisa cium Hajar Aswad nih, wah apalagi effortnya kita tahu sendiri, tabrak ini, Ustaz berhasil cium Hajar Aswad, Ustaz bangga cium Hajar, bagus. Tapi tolong ingat yang satu lagi, sunnah satu lagi. Apa Anda sudah sebangga itu mencium anak? Mudah-mudahan memberikan manfaat ya bagi kita semua.